Halo gengs, halo, kembali lagi di vlog aku. Nah, kali ini aku akan menjelaskan sedikit soal BPJS Ketenagakerjaan. Untuk pencairan BPJS kemarin punya aku tanpa terkendala apapun, alhamdulillah. Dan setelah aku upload video BPJS Ketenagakerjaan itu, ada beberapa yang memang DM ke aku untuk untuk lebih ke tutorialnya, kira-kira biar lebih mudah itu kayak gimana. Oke, aku belum bahas lagi yang mudahnya itu kayak gimana, tapi di sini akan aku tekankan untuk kendala kalian apa-apa. Oke teman-teman, nanti setelah aku menjelaskan soal kendala yang aku tahu dan mungkin teman-teman belum ada kendala yang aku jelaskan, teman-teman bisa komen di kolom komentar ataupun teman-teman bisa sampaikan ke IG yang aku cantumin di description box. Oke, pertama-tama kemarin aku pakai iPhone, jadi aplikasi yang di aku itu namanya BPJS Ku, itu lebih mudah gitu dan cepat. Ternyata ada beberapa yang DM ke aku kalau mereka itu pakainya Android. Nah, Android juga tuh aku baru belajar nih aplikasinya, ternyata namanya JMO gitu. Untuk di sini aku udah punya aplikasinya ya. Nah, di sini aku udah punya. Nah, untuk aplikasi JMO sendiri itu seperti ini, dan teman-teman bisa cek di program lainnya. Nah, di situ kan udah jelas, teman-teman bisa lihat Anda sudah terdaftar di layanan ini. Jadi ini lebih mempermudah teman-teman. Oke, jadi karena kita mau mau pencairan jaminan hari tua, kita lihat. Oke, kita lihat di sini yang teman-teman mau lakukan di sini adalah teman-teman bisa cek saldonya teman-teman dulu, terus teman-teman juga bisa ke sini klaim JHT. Nah, teman-teman waktu daftar di JMO punya tampilannya kayak gini apa enggak? Nah, kalau teman-teman punya tampilan kayak gini yang mau teman-teman diskusikan dengan aku seperti apa, coba aku akan bantu soal kendala-kendala kalian. Nah, dari aplikasi JMO ini sebenarnya di sini juga menunya tuh sudah jelas seperti BPJS Ku itu aplikasinya. Nah, di sini tuh ada juga yang namanya klaim JHT gitu. Teman-teman bisa klik di klaim JHT, terus teman-teman lihat tuh persyaratan pengajuan klaim JHT itu melalui aplikasi JMO itu syaratnya apa-apa aja. Di sini sejauh yang aku lihat sama ya. Di sini akumulasi saldo JHT maksimal 10 juta. Nah, kalau 10 juta itu teman-teman udah tahu pasti bahwa harus melampirkan NPWP gitu. Pertama, kedua melakukan pengkinian data. Pengkinian data itu mungkin ke upgrade data gitu. Nah, selanjutnya ada status kepesertaan yang sudah nonaktif. Jadi benar ada orang yang memang, oke, aku jelaskan kendalanya. Yang satu, teman-teman sebelum teman-teman pencairan BPJS, kendalanya adalah teman-teman harus tahu bahwa BPJS teman-teman itu sudah dinonaktifkan oleh perusahaan terkait atau belum. Pertama. Kedua, teman-teman harus ada surat lamaran kerja ataupun paklaring. Itu salah satunya pun nggak masalah. Oke, yang ketiga, teman-teman harus ada aplikasi yang kayak aku bilang, kalau di iPhone namanya BPJS Ku, sedangkan di Android itu namanya namanya JMO gitu. Nah, teman-teman, untuk kendalanya, ketika teman-teman isi formulir di awal teman-teman masuk kerja, aku nggak tahu ya ketentuan perusahaannya masing-masing, tapi
Udah pasti di situ ada yang namanya teman-teman ngisi email. Nah, email itu teman-teman pakai di mana nanti? Email itu yang akan teman-teman gunakan saat mendownload aplikasi BPJSku atau JMO. Oke, kendala ketiga, kadang teman-teman masukin kartu peserta, nomor kartu peserta itu seperti ini. Nah, itu nomor kartu peserta. Teman-teman jangan, teman-teman lihat kalau di kartu BPJSku itu ada 2 nomor, tapi satu itu nomor KTP kita, sedangkan yang satunya itu memang nomor kartu BPJS kita. Nah, sejauh ini yang aku temukan kendala selain dari BPJS tidak bisa cair itu karena pertama teman-teman harus pastikan dulu dari perusahaan terkait bahwa BPJS teman-teman sudah dinonaktifkan. Itu untuk apa? Untuk dasar teman-teman bisa mencairkan BPJS. Pertama, kedua, teman-teman harus ada paklaring atau surat pengalaman kerja. Itu untuk mempermudah teman-teman juga. Dan ketiga, ketika teman-teman pencairannya lewat lewat aplikasi kayak gitu, baiknya teman-teman agak berhati-hati sama PIN gitu, maksudnya kayak sandi gitu. Kalau teman-teman pertama masuk kan disuruh login atau masuk. Kalau masuk itu teman-teman daftar, sedangkan login itu teman-teman bisa langsung login pakai email dan sandi yang sudah terdaftar yang seperti aku jelaskan di awal. Selanjutnya juga kendala lain adalah yang setahu aku BPJS teman-teman, karena orang itu kan bekerja nggak di satu perusahaan, kadang 2-3 perusahaan, dan didaftarkan BPJS semua. Itu teman-teman harus tracking juga, itu bisa jadi kendala. Artinya seperti ini, jadi kalau misalkan teman-teman daftar di perusahaan satu nih, terus teman-teman ya mungkin kurang betah dan lain-lain, akhirnya nggak lanjut kerja di sini, tapi BPJS teman-teman sudah terdaftar di perusahaan A. Nah, teman-teman kerja di perusahaan B. Perusahaan B ini nggak bisa langsung mengaktifkan BPJS teman-teman karena teman-teman itu belum belum dinonaktifkan BPJS-nya di perusahaan A gitu. Oke. Begitupun sampai ke C gitu kendalanya. Nah, sejauh ini aku punya beberapa kendala seperti itu. Teman-teman misalkan ada kendala lain, teman-teman bisa sharing di kolom komentar, dan teman-teman juga bisa DM aku biar kita bisa diskusi lebih jauh soal permasalahan dan kendala-kendala kalian seperti apa saja. Mungkin sekian dari video aku untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian. So, ketika ada kendala lagi nanti akan aku up lagi videonya dan kita ketemu lagi di next video. Bye!